Suara Hati. Renungan kita hari ini. Topik: mengapa manusia diizinkan mengalami kesulitan? Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu, bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penulis kitab Yakobus adalah Yakobus. Yakobus dikenal sebagai saudara dari Tuhan Yesus, yang telah bertobat setelah melihat perjuangan dalam mengabarkan Injil, mati tersalib hingga bangkit dari kematian. Dalam pertobatannya, Yakobus menjadi rasul dan juga menjadi pemimpin gereja di Yerusalem, dan suratnya ini ditulis sekitar tahun 4550 Masehi kepada ke-12 suku Israel yang tersebar di perantauan. Saudaraku, secara logika dalam hidup kemanusiaan kita, bahwa tidak akan ada satu orang pun yang merasa bahagia bila mengalami suatu penderitaan. Tetapi Yakobus hanya menyerukan sekalipun kita mendapati pencobaan, anggaplah, ya sekali lagi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Mengapa demikian Yakobus mengatakan kepada orang-orang yang sudah mengenal Kristus? Sebab dengan adanya pencobaan, iman kita boleh dapat dikuatkan. Dengan iman yang kuat berarti kita memiliki ketekunan di dalam Tuhan. Renungan nas ini menekankan bahwa di tengah kesulitan, ada sebuah potensi untuk menumbuhkan dan membangun sukacita, jika dilihat dari sudut pandang yang benar, yaitu sebagai ujian yang dapat menghasilkan ketekunan guna mematangkan keimanan kita. Mengapa Tuhan Yesus mengizinkan pencobaan itu dalam hidup kita? Ini sebuah pertanyaan yang wajar bagi kita. Nas ini jelas adalah sebuah ajakan kepada orang percaya untuk memandang bahwa tantangan hidup bukan sebagai halangan, tetapi sebagai suatu kesempatan untuk memperkuat keimanan kita, mengembangkan ketekunan di dalam mencapai kedewasaan rohani. Hadirnya tantangan hidup kepada manusia supaya ada terjadi perubahan pandangan atau perspektif yang baik di hati kita tentang pencobaan. Karena itu, Yakobus menyerukan agar kita mengubah cara pandang terhadap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bukan alih-alih mengeluh atau menatakuti pencobaan itu, tetapi kita harus melihatnya dari segi positifnya, kalau pencobaan itu dapat membawa kebahagiaan dan sukacita. Oleh Yakobus, mengapa pencobaan itu dikatakannya sebagai ujian keimanan kita? Sebab dalam konteks nas ini, pencobaan adalah ujian terhadap iman kita, yang bertujuan untuk memperkuatnya. Supaya iman kita dapat menghasilkan ketekunan, dan kemampuan untuk tetap teguh dan bertahan, dan itulah kemenangan. Bagaimana kita dapat mengimplementasikan tantangan atau pencobaan itu dalam hidup kita? Saat menghadapi pencobaan atau kesulitan, tentulah kita diajak untuk bertanya dalam hati, apa yang Tuhan mintakan kepada diriku, sehingga aku diizinkan mengalami pencobaan ini? Semoga melalui implementasi yang kita lakukan, dapat menemukan cara agar kita memiliki kekuatan dalam pencobaan itu. Yaitu ada kesempatan bagi kita untuk bergantung kepada Tuhan, menghilangkan kesombongan, dan memperdalam hubungan kita dengannya. Demikian Tuhan Yesus ketika mengutus para murid untuk memberitakan kabar baik di luar Nazaret. Tuhan Yesus sengaja melarang untuk tidak boleh membawa bekal atau pakaian, atau uang, atau yang lainnya. Larangan membawa ini adalah sebuah tantangan bagi para murid, karena mereka tidak terbiasa menghadapi orang lain dan belum pernah melakukan mujizat. Tuhan tahu itu adalah sebuah tantangan atau pencobaan kepada para murid. Tuhan Yesus lakukan hal ini, supaya para murid dapat berusaha dan tekun untuk setia dalam memberitakan Injil Tuhan. Dan Tuhan memberi petunjuk,
Bila ada rumah yang menolak mereka, maka mereka hendaklah meninggalkan tempat itu, tetapi jangan lupa untuk mengebaskan debu yang ada pada kasutmu. Markus 6 ayat 7-11. Semoga Roh Kudus Tuhan memberi pertolongan kepada kita dalam menjalani kehidupan kita setiap saat. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang sedang mengalami sakit parah, seperti kekurangan zat garam dalam tubuh dan sulit bernafas. Salam Jumat Agung saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Berganti hari dan waktu terus berlalu, namun kasih setiamu tak pernah berlalu. Di saat ku jatuh, Tuhan Yesus selalu menjagaku di setiap langkahku. Oh, Tuhan pakai hidupku menjadi saksi bagi namamu, agar aku selalu memuji namamu. Tak dapat ku balaskan dan tak dapat ku berikan besar anugerah Tuhan yang Kau nyatakan bagi diriku. Aku bisa memuji karena Kau Yesus. Aku bisa bermazmur karena Kau Yesus. Nama itu yang buatku dapat memuji Dia. Aku bisa memuji karena Kau Yesus. Aku bisa bermazmur karena Kau Yesus. Nama itu yang paling manis, teramat manis. Tuhan pakai hidupku menjadi saksi bagi namamu,